Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nuraini dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922500010. Di sini saya ingin memaparkan hasil dari riset saya tentang usaha tailor sweet atau yang biasanya tentang kayak menjahit-menjahit. Pendahuluannya, untuk latar belakangnya sendiri ialah usaha tailor adalah usaha jahit menjahit yang menerima pesanan pembuatan pakaian. Usaha tailor harus menggunakan manajemen yang baik agar jalannya usaha lancar serta dapat mencapai tujuan secara efektif. Pada saat ini, pakaian sangat dibutuhkan oleh masyarakat meski saat ini sudah banyak produksi pakaian sudah jadi beragam model dan merek pakaian. Dapat dengan mudah ditemukan di toko-toko maupun butik. Namun, tetap saja banyak konsumen yang membutuhkan pakaian secara tailor made. Karena ada tipe orang-orang yang tidak menyukai model-model umum. Mereka lebih menyukai menggunakan jasa penjahit agar pakaian yang dikenakan terasa enak dan cocok dengan bentuk badan mereka. Selanjutnya ada profil usaha saya. Di sini nama usaha saya adalah Tailor Sweet, bidang usahanya menjahit, jenis produk atau jasanya di pakaian. Visi misinya adalah visinya menjadi usaha tailor yang mampu bersaing dengan pasar dan mampu mengikuti berbagai model fashion busana yang trendy. Misinya memberikan pelayanan yang baik untuk memuaskan konsumen, memberikan hasil jasa yang menjanjikan dan berkualitas, serta mengembangkan pembuatan busana yang menyesuaikan dengan berbagai model fashion yang trendy. Selanjutnya ada produk atau jasa. Di sini ada peralatan dan perlengkapannya. Satu ada mesin jahit, mesin obras, mesin neci, mesin bordir, gunting, cutter, jarum jahit, jarum mesin, alat pendedel, penggaris menjahit, alat ukur badan, pensil kain, minyak mesin, meja, kursi, dan gantungan baju. Selanjutnya ada bahan-bahannya ya bisa benang obras, benang neci, benang jahit, kancing, resleting, kain, aksesoris, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada proses produksi. Pertama-tama melakukan pengukuran badan sesuai keinginan konsumen, pemilihan model yang akan dibuat, pemotongan bahan yang sesuai model yang sudah ditentukan, menjahit bahan hingga menjadi barang jadi, pemasangan aksesoris, penyetrikaan pada pakaian jadi, dan selanjutnya pengemasan. Dan yang terakhir ialah pengemasan pakaian. Selanjutnya ada model jenis atau variasi. Di sini ada bisa model gaun, gamis, kebaya, atasan batik, seragam sekolah, kemeja, celana, rok, seragam kantor, baju anak, dan baju pengantin. Lalu dilanjut kapasitas produksi. Kapasitas penjahit atau tailor, kapasitas produksi ialah melayani 1-5 pieces atau lebih seragam setiap kali jalan. Sistem produksi, penjahit dibayar atau bekerja secara borongan. Contohnya, satu baju dikerjakan oleh satu penjahit. Jenis produknya ada permak baju, jahit ukur, dan variasinya banyak. Sumber daya manusianya di sini ada satu penmanfaatan sumber daya manusia. Usaha ini mampu menyerap tenaga dalam menjaga kelangsungan toko menjahit ini, di mana saya sendiri bekerja menjaga toko dan menjahit sendiri. Akan tetapi dalam momen bulan atau hari-hari tertentu, karyawan ditambah karena banyaknya konsumen yang ingin menjahit serta membuat baju ke toko. Misalkan pada saat bulan Ramadan menghadapi Idul Fitri atau hari-hari besar lainnya. Selanjutnya ada kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Untuk sumber daya yang dibutuhkan, usaha ini tidak rumit. Artinya, tidak begitu membutuhkan karyawan yang banyak, cukup 1-2 orang saja. Usaha ini sudah dapat berjalan karena usaha tailor ini dapat dilakukan tanpa karyawan pun sekali, dengan cara mengurusnya sendiri. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Satu ada produk. Usaha Tailor Sweet ini adalah usaha dalam bidang jahit. Usaha ini adalah ide bisnis rumahan atau peluang usaha dengan modal kecil yang cukup menjanjikan karena busana merupakan kebutuhan manusia dalam dunia fashion untuk mengikuti trendy. Yang kedua ada price. Untuk harga di gaun sekitar 100 sampai 150 ribuan, gamis di 75.000 sampai 100.000, untuk kebaya 75.000 sampai 100.000, atasan batik 60.000 sampai 75.000,
seragam sekolah 100 sampai 120.000, celana 60.000 sampai 70.000, rok 50.000 sampai dengan 75.000, seragam kantor 125.000 sampai dengan 150, dan terakhir baju pengantin dari 500 hingga ke atas. Yang ketiga ada place atau tempat. Tailor Suite ini untuk usaha saya ini beralamatkan di Jalan Benyamin Sueb nomor 91, tepatnya di depan kantor BPJS Demsostek. Dan yang terakhir ada promotion. Saya mempromosikan jasa saya melalui dua cara, yaitu online dan offline. Untuk yang online biasanya saya mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Sedangkan yang offline biasanya lebih sering dari mulut ke mulut. Langkah-langkah promosinya yaitu yang pertama yang saya lakukan ialah menawarkan jasa kepada konsumen, lalu menyebarkan jasa saya baik secara online maupun offline, dan memperlihatkan berbagai macam model variasi yang kita desain sendiri, model-model yang kekinian, serta memberitahukan harga-harganya. Selanjutnya ada akun-akun online saya. Di sini ada akun Instagram saya namanya Tailor_Suite, Facebook saya Tailor Suite. Untuk WhatsApp sendiri ada di nomor 0215863321. Selanjutnya ada proyeksi pendapatan. Pendapatan per bulan, hasil pendapatan per bulan ini dirata-rata karena pendapatan setiap harinya berbeda-beda. Hasil setiap harinya sebanyak 4 sampai 6 busana atau bahkan bisa lebih kalau ramai konsumen. Kira-kira per hari pendapatannya kurang lebih 300.000 dikali 30 hari per bulan. 300.000 itu hasil pendapatan per hari, terus dikali 30 hari karena sebulan itu 30 hari, totalnya ada 9 juta ribu rupiah. Proyeksi biaya. Di sini yang pertama ada modal awal, mesin jahit di harga 550.000, mesin obras 300.000, mesin eci 350.000, alat kancing 200.000, dan perlengkapan lainnya 100.000. Totalnya ada 1.500.000. Ada rincian harganya juga. Rincian harga ini disesuaikan dengan model busana atau kerumitan pengerjaannya. Jadi harga bisa berubah-ubah. Proyeksi biaya per bulan, di sini ada gaji karyawan. Karena karyawan saya hanya satu, jadi saya hanya dikali 1. Untuk satu karyawan 1.500.000, listriknya 200.000, transportasi 50.000, pajak bangunan 30.000, pajak penghasilan 50.000, pengeluaran lainnya ada 500.000, totalnya 2.280.000 per bulan. Analisis pesaing. Karena di dunia ini menjahit nggak hanya di situ-situ saja, kemungkinan perluasan usaha saya, yaitu yang saya lakukan, saya akan memperluas jaringan pemasaran produk dengan cara membuka cabang-cabang baru serta terus-menerus melakukan inovasi agar para konsumen tidak merasa bosan dengan Tailor Suite. Di sini ada contoh logo dan desain bajunya. Yang pertama ada logo, yang di tengah ini desain baju, dan yang ketiga ini contoh menjahit. Kesimpulan dari usaha saya, dari kegiatan yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat memerlukan proses pembelajaran seperti ini melalui praktek langsung dalam kegiatan berwirausaha. Kita bisa secara langsung merasakan bagaimana cara menawarkan dan menjual produk atau jasa kepada orang lain. Pengalaman ini bisa menjadi dasar ketika nanti saya akan membuka suatu usaha. Asal ada kemauan dan keinginan untuk berusaha, pasti saya bisa melakukannya. Ya, terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.